Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat? Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas tersebut? Nah, ini mari kita baca bacaan berikut ini bersama-sama. Si paralel penyelamat jalan. Carl Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923, yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari informasi pada suatu paragraf eksplanasi. Kita mengambil informasi-informasi pentingnya. Nah, informasi penting pada teks eksplanasi itu setiap paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama topik permasalahan, yang kedua sebagai deret penjelas, kemudian yang ketiga kesimpulan. Pada bacaan tersebut, topik masalahnya adalah Carl Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Sedangkan deret penjelas terdapat pada paragraf kedua, yaitu lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun secara sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Sedangkan kesimpulannya atau pesan pendapat pribadi penulis ada pada paragraf ketiga, yaitu sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalian masih ingat apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-cirinya menggunakan kata baku, kemudian terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. 3. Hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya seperti ini. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari para? Nah, perhatikan kata tamu-tamu. Apa juga makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan kata tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Kalimat efektifnya bisa kita rubah menjadi tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membaca bacaan si kotak ajaib. Bacalah kembali bacaan tersebut, kemudian carilah 3 kalimat tidak efektif pada bacaan tersebut, kemudian ubahlah ke dalam kalimat efektif. Nah, berikut ini bacaannya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan benar.